Qala Ibnu Battah, berkata Ibnu Battah Al-Uqbari, fi bayani sabab ijtima'i kalimatis salaf ala aqidatin wahidah. Beliau menjelaskan sebab kenapa salafus soleh itu Pak, satu kalimatnya dalam masalah akidah. Di zaman salaf, ya, sahabat terutama, belum ada perpecahan dalam masalah apa? Akidah, belum ada. Kata Ibnu Battah menjelaskan sebabnya. Falam yazal as-sadrul awwal ala hadza jami'an. Generasi pertama senantiasa bersatu padu di atas akidah. Ala ulfatil qulub wa ittifaqil madzahib. Dan hati mereka senantiasa bersatu dan keyakinan mereka pun sama. Kitabullah asamathum wa sunnatul mustafa imamuhum. Karena kitabullah ismatuhum, karena Pak, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Ismah, pegangan. Dan sunnah Rasulullah sebagai imam. La yasta'miluna al-ara', mereka tidak pernah menggunakan sebatas pendapat. Wala yafza'una ilal ahwa, tidak pula mereka merujuk hawa nafsu. Falam yazalin nas ala dzalik, dan di zaman sahabat semuanya seperti ini, Pak. Ya, makanya para sahabat dalam setiap permasalahan selalu mencari dalil. Dalilnya mana? Kalau antum baca sirah para sahabat, mereka selalu cari dalil, Pak. Selalu cari dalil. Mereka tidak hanya puas dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka menyelisihi Abu Bakar dan Umar kalau tidak sesuai dengan dalil. Abdullah bin Abbas, beliau punya pendapat haji tamattu itu harus, Pak, bagi orang yang baru haji, hajatul Islam. Ibnu Abbas mengatakan haji tamattu itu harus. Tahu kan haji tamattu? Apa itu haji tamattu? Umrah dulu, baru kemudian setelahnya haji. Kemudian Ibnu Abbas membawakan hadis Rasulullah SAW menyesal membawa hewan hadyu, karena waktu haji wada Rasulullah SAW waktu itu hajinya haji qiran. Beliau membawa dari kota Madinah hewan hadyu. Sesampainya di kota Mekah, Rasulullah menyesal dan menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu untuk merubah niat haji mereka menjadi umroh. Apa kata beliau? Lawistaqbaltu min amri mastadbartu wala ja'altuhu umroh walam masuktul hadiya. Kalau masih sempat balik lagi, aku tidak akan membawa hewan hadyu dan aku akan jadikan umroh saja. Ucapan Nabi ini dipegang kuat oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan di majelisnya, lalu ada orang berkata, wahai Ibnu Abbas, namun Abu Bakar dan Umar, mereka berpendapat lebih memilih haji ifrad. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin. Hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian Rasulullah bersabda, kalian malah menyampaikan kepadaku Abu Bakar dan Umar berkata begini dan begitu. Maksudnya emangnya lebih tinggi mana Rasulullah atau Abu Bakar? Dan ternyata Abdullah bin Umar sepakat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini, Pak. Ketika beliau ditanya, tapi ayahmu lebih memilih haji ifrad. Apa kata Abdullah bin Umar? A'abi ahaku an yuttaba am Rasulullah? Apakah ayahku yang paling berhak untuk diikuti ataukah Rasulullah SAW? Lihat, ini manhaj para sahabat, Pak. Mereka selalu mengagungkan dalil, selalu mencari dalil, selalu meminta dalil. Ya, pernah terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit mengenai apakah wanita yang sedang haji lalu haid, apakah dia harus menunggu haidnya selesai baru haji tawaf wada, dimana tidak boleh keluar kecuali setelah tawaf wada, atau boleh langsung pulang. Zaid bin Thabit pendapatnya apa, Pak? Tidak boleh langsung pulang, wajib tunggu dulu sampai selesai baru tawaf wada, silakan pulang. Ibnu Abbas pendapatnya apa, Pak? Boleh, silakan pulang. Debatlah mereka berdua nih. Apa kata Mas'ud? Kalau kamu tidak percaya, silakan tanyakan langsung kepada siapa? Ummahatul Mukminin. Pergilah Zaid bin Thabit kepada Aisyah. Ternyata Aisyah membenarkan ucapan Ibnu Abbas dan membawakan riwayat tentang seorang sahabiat istri Nabi yang waktu itu haid dan diizinkan pulang tanpa haji, tanpa tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit pun balik lagi kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum. Apa kata
Zaid, asabta, kamu benar. Iya. Begitu Pak para sahabat. Selalu dalil yang mereka apa? Utamakan. Nggak kayak di zaman sekarang. Yang diutamakan pendapat apa? Madhab, pendapat madhab, pendapat madhab, pendapat madhab. Mungkin kalau Anda berkata, siapa kita? Kita kan bukan ulama. Betul. Kewajiban kita memang harus ikut ulama. Tapi ketika jelas kepada kita suatu dalil, yang jelas-jelas dalil itu bertabrakan dengan pendapat ulama, mana yang harus kita ikuti? Tentu dalil, Pak, bukan pendapat apa? Madhab. Memang betul kita orang awam pada asalnya kita taklid kepada ulama, betul. Tapi kan manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami, Pak. Ketika sampai dalil dari pendapat ulama lain dan kita melihat kok ini lebih kuat, masa kita mau pertahankan madhab kita? Nggak bisa. Manhaj inilah manhaj yang harus dipegang agar kita selamat. Agar kita selamat. Makanya Ibnu Battah mengatakan seperti itulah para sahabat, Pak. Mereka selalu lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis. Mereka dalam beragama bukan hanya sebatas pendapat menurut saya enggak. Selalu dengan hujah, dengan dalil. Ya, mereka menyelisih pun dengan dalil. Bukan sebatas dengan apa? Pendapat. Pernah terjadi Ibnu Abbas debat dengan seseorang tentang apakah Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musanya Banu Israel atau Nabi Musa yang lain. Ibnu Abbas pendapatnya itu Nabi Musa Banu Israel. Sementara lawannya Naufal Bakali itu pendapatnya bukan, itu Musa, bukan Banu Israel, yang lain. Lewatlah kemudian Ubay bin Ka'ab. Dipanggil oleh Ibnu Abbas, wahai Ubay, aku berselisih dengan dia tentang siap Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir itu. Apakah engkau punya dalil yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang masalah ini? Kata Ubay, iya. Lalu beliau pun menceritakan tentang kisah pertemuan Nabi Musa Banu Israel yang bertemu dengan apa? Khadir. Iya, menguatkan pendapat Ibu Abbas dalam masalah ini. Dalil, hujah, Masya Allah. Zaman sekarang ditanya dalil malah ngambek, Pak. Dalil lagi. Apaan sih? Tapi alhamdulillah, Pak ya, dengan adanya dakwah salaf ini, Pak, ya, banyak para penceramah sibuk cari dalil, Pak. Karena alhamdulillah memang dakwah salaf itu mengajarkan kita untuk selalu berpegang kepada apa? Dalil. Sehingga banyak kiai-kiai zaman sekarang itu, Pak, repot, Pak. Kenapa? Karena suka ditanya dalilnya mana, Pak Kiai? Dalilnya mana, Pak Kiai? Akhirnya mau tidak mau mereka harus cari apa? Dalil. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Setidaknya dakwah sunnah ini mewarnai, Pak. Yang tadinya hanya sebatas taklid ikut-ikutan, ya, maka mereka harus mau tidak mau mencari apa? Dalil. Ya. Walaupun dalilnya dipaksakan pemahamannya, namun ikhwatul Islam setidaknya naiklah setingkat gitu dari yang tadinya cuma ikut-ikutan berubah menjadi apa? Mencari dalil.